Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidi. Jadi kali ini saya akan membuat video panduan untuk menyelesaikan tugas hari pertama. Yang pertama kita lakukan adalah membuka Google Classroom. Lalu pilih pelatihannya atau kelasnya. Lalu pilih menu tugas kelas. Nah, bedanya jika ada tugas yang masih aktif, maka tugas tersebut masih akan berwarna. Jadi, kita lihat tugas yang pertama dulu, link Google Meet hari pertama. Jadi ke bawah, terus klik lihat tugas. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Google Meet pada hari pertama ataupun tidak, bisa klik tandai sebagai selesai agar ini menjadi tugas yang selesai. Jika sudah, maka tugas sudah tidak berwarna lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tugas hari pertama. Klik lihat tugas. Lalu, klik panduannya dulu. Link panduan. Kalau sudah dibuka link panduan, baru kita buka tugas yang diberikan. Jadi, untuk tugas yang diberikan dan panduan itu sama, jadi kita tinggal lihat panduan tugas apa yang perlu di screenshot. Jadi tugasnya ini hanya screenshot saja Bapak Ibu. Jadi dilihat tugas yang pertama. Contoh ini, buatlah satu folder guru hebat dan bagikan ke Vidi Samudra 80 sebagai pelihat. Dan di dalam folder itu harus ada satu Google Docs, slide, dan spreadsheet. Terus kita lihat panduannya, bentuk yang di screenshot seperti ini. Nah, berarti kita tinggal buka Google Drive terlebih dahulu. Untuk membuka Google Drive, kita bisa di tab baru, lalu klik titik 9, lalu cari Drive. Nah, karena tugasnya adalah membuat folder, untuk membuat folder ada dua cara, yaitu bisa kita klik baru, lalu klik folder. Atau juga bisa di bagian yang kosong di sini. Diklik kanan, lalu pilih folder. Nah, berikan nama adalah guru hebat, nama foldernya, lalu buat. Sudah, baru kita masuk ke dalam. Tadi disuruh buat satu Google Docs. Cara buat Google Docs, Google Slide ataupun Google Spreadsheet sama, bisa kita klik baru. Ada di bagian bawah atau juga di bagian yang kosong ini tinggal klik kanan, lalu pilih apa yang ditugaskan. Kita buat dokumen. Kita pakai yang dokumen kosong saja. Nah, sudah selesai. Di sini kita lihat dulu panduannya. Satu Google Docs yang berjudul persiapan mengajar. Jadi kita tulis hanya judul. Kalau mengganti judul, bisa ganti judul di pojok kiri atas. Nah, di sini saja langsung ganti persiapan mengajar. Oke. Sekarang kita bisa lihat ke folder lagi. Otomatis sudah ada satu Google Doc dengan judul persiapan mengajar. Yang ini kalau sudah ada isinya, ini kita bisa tutup dulu. Lalu kita buat Google Slide. Kita pakai presentasi kosong. Kita lihat panduan tugas lagi. Slide-nya tulisannya ilmuwan hebat. Caranya sama kayak seperti Google Docs. Di sini ilmuwan hebat. Nah, kita lihat apakah sudah terisi. Belum, sudah mulai terisi, masih belum ganti judul. Nah, otomatis terganti judulnya. Jadi Bapak Ibu untuk pemanfaatan Google ini tidak perlu kita save. Jadi untuk Google itu otomatis menyimpan sendiri tanpa kita harus khawatir klik Ctrl S atau klik Save As, tidak perlu, jadi sudah otomatis tersimpan.
hanya perlu diamkan kurang lebih selama 3 atau sampai 5 detik, nanti filenya akan tersimpan. Oke, ini kita tutup sementara. Berikutnya buat spreadsheet, klik kanan Google Spreadsheet, spreadsheet kosong, buat. Kita lihat lagi tugas, nilai siswa. Sama, ini kita buat nilai siswa. Oke, udah. Kita diamkan beberapa saat. Nah, kalau sudah ada gambar awan seperti ini, berarti ini sudah tersimpan. Kita tunggu sebentar sampai berubah namanya jadi nilai siswa. Oke, sudah berubah, berarti filenya sudah tersimpan. Ini bisa kita tutup. Kita lihat lagi, apa ini screenshot? Oh, yang di screenshot seperti ini, ada spreadsheet, slide, dan dokumen. Kita sudah punya spreadsheet, slide, dan dokumen. Berarti ini tinggal kita screenshot. Untuk pengguna Windows 10 ke atas, itu kalau mau screenshot kita bisa gunakan logo Windows, logo Shift, dan huruf S bersamaan ditekan. Maka nanti akan muncul cropping. Nah, kita crop saja seperlunya. Ada cara yang lain? Ada. Untuk semua jenis Windows, dengan cara menekan tombol atau menekan tombol yang ada logo Windows berbarengan dengan print screen. Ada di sebelah tombol F12 paling atas. Itu juga bisa. Nah, kalau sudah di screenshot, kita masuk ke tugas kita. Lalu kita tinggal tempelkan hasil screenshotnya ke dalam slide dengan cara tombol kontrol dan huruf V ditekan bersamaan. Muncul seperti ini. Kita kecilkan. Jadi slide pertama sudah terisi. Kita lihat lagi yang kedua. Ini masih kosong. Kita lihat yang kedua. Folder berjudul guru hebat diberi warna dan dibintangi. Oke. Oh, ini satu lagi belum. Yang belum itu adalah satu folder berjudul guru hebat. Ini kita bagikan ke Vidi Samudra sebagai pelihat. Cara membagikannya ada dua. Kita bisa bagikan di dalam folder di sini, atau kita klik foldernya. Kita keluar dulu, lalu guru hebat diklik kanan, lalu bagikan. Nah, di sini kita bagikan dengan Vidi Samudra 80 @gurusmp. Oke, tinggal klik, lalu tadi sebagai pelihat. Ya, jadi tinggal dilihat panduannya saja, diikutin sebagai pelihat. Lalu kirim. Nah, sudah, berarti sudah dibagikan, maka slide yang pertama sudah selesai. Sekarang slide kedua diberi warna. Cara memberi warnanya, klik kanan pada folder yang ingin diganti warnanya, ubah warna, pilih warna apa yang diinginkan. Saya ingin menggunakan warna biru. Nah, sudah. Lalu dibintangin, diklik kanan, pilih bintang. Untuk apa pemberian bintang ini? Tidak terlihat bintang, itu bisa kita ganti di sini. Nah, kelihatan bintang. Jadi kalau Bapak Ibu guru memiliki file atau folder penting, itu dengan cara dibintangin, agar nantinya itu gampang dicari. Nanti yang dibintangin akan masuk ke folder atau ke menu sendiri yang berbintang, sehingga kalau mencari sesuatu yang penting tidak susah-susah ada di dalam drive. Jadi tinggal klik saja bagian menu yang tertulis berbintang. Yang ini tinggal di screenshot saja. Lalu tempelkan ke tugas slide kedua.
Kita lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga yang dalam Google Docs berjudul persiapan mengajar, masukkan smart tag dan tag Vidi Samudra. Oke, kita sudah membuatnya. Ada di dalam folder Guru Hebat, terus ada persiapan mengajar. Intinya adalah yang ini adalah untuk men-tag Vidi Samudra. Nanti sisanya itu adalah tambahan atau informasi tambahan. Cara men-tag seseorang itu menggunakan smart tag dengan mengawalinya dengan tanda @ ini @. Nah, di sini nanti akan muncul rekomendasi orang-orang yang sering dihubungin atau yang sering di tag. Karena tadi saya sudah beberapa kali men-tag Vidi Samudra, jadi dia muncul. Bagaimana kalau tidak muncul? Kalau tidak muncul, tinggal klik add, lalu tuliskan saja apa alamat emailnya. Karena ini sudah ada, tinggal klik Vidi Samudra. Kita tulis saja, tolong dicek. Oke. Terus fungsi smart tag apa saja kita bisa dilihat. Di sini ada drop down, terus ada elemen penyusun, catatan rapat, draft. Terus kita bisa menyisipkan file di dalam dokumen. Jadi kalau ini kita klik, nanti filenya ada di dalam. Jadi kalau filenya diklik, nanti akan new tab dan itu membuka file yang kita sisipkan. Ada checklist, daftar bernomor, berbutir, gambar, tanggal, heading, header footer, tabel. Jadi dengan smart tag ini Bapak Ibu guru tidak perlu cari-cari lagi sisipkan apa, terus tampilan untuk format. Jadi ini mempersingkat kebutuhan kita sebagai Bapak Ibu sebagai guru agar lebih cepat. Jadi tidak perlu mencari tabel itu di menu mana. Jadi tinggal add terus pilih saya mau buat tabel. Oh ini tabel, klik tabel. Nah, sekarang karena saya ini persiapan mengajar, saya mau buat checklist saja dulu. Di sini saya kasih judul persiapan mengajar. Checklistnya ini apa yang perlu dipersiapkan untuk mengajar? Yang jelas karena kita masuk kurikulum merdeka, ada CP capaian pembelajaran, ada TP tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kita buat modul pembelajaran, terus kita buat slide presentasi, terus kita buat proyek profil Pancasila atau P3 dan seterusnya tergantung apa yang dibutuhkan. Kenapa buat checklist? Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti buka-buka file lagi, oh saya sudah membuat CP, tinggal diklik checklistnya, maka akan tercoret, berarti artinya sudah. Terus ada TP, ada ATP, ada modul, slide, proyek, Pancasila, dan seterusnya. Terus misalkan kita mencari apa itu capaian pembelajaran. Pembelajaran adalah misalkan. Nah, biasanya kita kalau menggunakan capaian pembelajaran, kita akan buka new tab, lalu mencari di tab baru. Kali ini kita hanya perlu menggunakan fitur dari Google Docs atau Google Workspace, yaitu fitur pelajari. Ini kalau kita klik, ini adalah fitur untuk merekomendasikan. Nanti Google ini sangat pintar, dia akan merekomendasikan sesuatu. Kalau tidak, misalkan kita mau cari sesuatu di web, kita tinggal tulis saja capaian pembelajaran. Jadi sudah ada. Jadi simple. Jadi kita tidak perlu buka tab baru. Nah, di sini capaian pembelajaran kurikulum merdeka berdasarkan SK kepala ini adalah dan lain-lain. Nah, di sini misalkan saya ingin pakai ini nih teksnya. Ini tinggal copy, kita pastekan. Lalu kita kan perlu ini ya, namanya kita mengambil dari mana. Nah, ini tinggal klik yang ada tanda petik. Ini saya mengambil materinya di sini, jadi dibuat linknya, diakses 2 Juli 2002. Jadi bagi orang-orang yang ingin mencari, oh materinya diambil dari sini, jadi sudah ada di catatan kaki. Oke, ini bisa kita tutup. Jadi ini sudah
Tugasnya tadi panduan membuat smart tag. Oke. Jadi ini kita tinggal screenshot saja. Kita sini pergi ke slide 3, taruh. Oke. Sudah. Oh, satu lagi Bapak Ibu. Jadi misalkan ini saya tag nama, berarti ini Bapak Ibu guru juga menyertakan saya untuk mengedit filenya, atau guru yang Bapak Ibu tag itu menyertakan bahwa guru yang di tag itu bisa ikut berkolaborasi di dalam file ini, bisa mengedit, bisa menggantinya, dan lain-lain. Nah, misalkan dia cuma sebagai, misalkan saya sebagai evaluator. Oh, ini ada yang kurang, misalkan slide presentasinya ini kurang lengkap, saya bisa mengomentarinya. Tinggal di blok, lalu di sini ada logo komentar. Baru kita komentarkan. Nanti ini harusnya saya yang menggunakan akun lain, tapi ini memberikan contoh saja. Misalkan kurang lengkap. Udah, komentar. Jadi ada komentar di sini, ada tandanya, kurang lengkap. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya. Dalam Google Docs persiapan mengajar, bagikan dengan saya sebagai editor. Vidi Samudra sebagai editor. Untuk membagikannya, itu tinggal pergi ke kotak yang ada tertuliskan bagikan. Akan muncul sebagai ini. Nah, harusnya di sini saya harus menuliskan nama yang ingin diajak kolaborasi, misalkan Vidi dan lain-lain. Vidi atau guru lain. Kalau sudah, nanti tinggal diklik saja namanya, maka akan masuk seperti ini. Nah, ini kan masih sebagai pelihat. Tadi disuruh sebagai editor, maka tinggal kita pilih editor. Ya, sebagai editor. Kalau sudah, ini yang di screenshot. Kotak ini saja. Kotak ini saja yang di screenshot. Lalu tempelkan di slide berikutnya. Ini kebesaran kita kecilkan. Ya, sudah. Lalu lanjut ke tugas berikutnya. Kita lihat panduannya lagi. Bagaimana memutar video secara otomatis? Screenshot satu video YouTube dan setelan diputar secara otomatis. Berarti ini sudah selesai, kita bisa tutup. Ini simpan dulu. Karena kita sudah buat slide ilmuwan hebat, kita buka. Misalkan ilmuwan hebat bebas sebenarnya. Ini saya akan buat yang umum saja, Albert Einstein. Oke. Terus kita tambahkan new slide, tambahkan slide baru, kita bisa pilih klik kanan, lalu slide baru, atau Ctrl M, atau bisa tekan Enter di keyboard. Jadi ada slide baru kalau tekan Enter. Di sini Albert Einstein. Lalu kita masukkan satu video. Untuk memasukkan video, gambar, itu kita pilih menu sisipkan. Ada gambar, kotak teks, audio. Nah, sekarang kita pilih video. Menyisipkan video ada beberapa cara, ada dengan telusuri, ada URL dan Google Drive. Jika ada video yang ada di dalam Google Drive, itu tinggal kita pilih. Tapi kalau tidak ada, kita bisa pakai telusuri. Jadi langsung menelusuri videonya di slide dengan bantuan YouTube. Albert Einstein. Search. Albert Einstein tidak ada. Lihat internetnya. Apa internetnya gangguan ya? Ini harusnya langsung bisa. Oke, tidak bisa ini internetnya. Kalau tidak bisa, pakai cara kedua dengan URL. Berarti ini kita buka tab baru. Terus kita tulis saja YouTube Albert Einstein.
sini ada, kita buka. Kita mau pakai video yang kita buka, misalkan saya mau pakai video ini yang mau saya masukkan. Kalau ini yang mau dimasukkan, kita ambil URL videonya. Kita ambil videonya, ada di bagikan, ada URL yang ini, salin. Nah, atau URL yang di atas ini juga bisa. Ini tinggal kita pastekan, itu tekan Ctrl plus V. Muncul otomatis, lalu pilih. Nah, kalau sudah, tadi diminta adalah diputar secara otomatis. Diputar secara otomatis, maka tinggal dipilih. Kalau di sini akan hilang. Ini klik sekali videonya sampai ada warna biru-biru, ada muncul opsi format, lalu di sini pilih diputar secara otomatis. Otomatis kalau ini berganti slide dari slide 1 ke slide 2, maka ini akan diputar secara otomatis. Ini tinggal di screenshot saja. Lalu tempelkan di slide. Oke, sudah. Lanjut ke slide berikutnya. Bagikan dengan video samudra sebagai pengomentar. Ini sebagai pengomentar, berarti ini tinggal dibagikan. Bagikan sama, klik bagikan. Nah, di sini ada nama saya sebagai pelihat, ini diganti sebagai pengomentar. Apa bedanya pelihat, pengomentar sama editor? Kalau pelihat, kalau kita bagikan sebagai pelihat, yang di tag orangnya itu hanya melihat saja. Jadi filenya tidak bisa diapa-apakan selain dilihat. Kalau pengomentar, file yang dibagikan itu bisa dikomentari, tapi tidak bisa diapa-apakan. Lalu kalau editor, file yang dibagikan itu bisa diapa-apakan. Maksudnya diapa-apakan ini bisa dihapus, bisa diedit, bisa ditambah, dan lain-lain. Nah, saya ingin sebagai pengomentar saja. Klik pengomentar. Kita screenshot dulu. Kita simpan. Lalu kita pastekan ke tugas terakhir. Nah, selesai. Jadi semua tugas hari pertama sudah dikerjakan. Tunggu dulu beberapa detik agar tersimpan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau sudah, kita kembali ke Google Classroom. Ini kita bisa tutup terlebih dahulu. Ini juga sudah, kita bisa tutup. Ini sudah sampai tanda awan muncul. Terakhir diedit beberapa detik lalu, nah berarti ini sudah tersimpan, kita tutup. Lalu di Google Classroom, itu kita serahkan tugasnya agar bisa dinilai oleh gurunya atau korektornya, dan lain-lain. Ini sudah selesai. Nah, ini kan sudah dikerjakan tadi. Kita jangan lupa klik serahkan. Serahkan. Otomatis kalau sudah diserahkan, berarti tugasnya itu sudah dikumpulkan, tinggal dinilai saja. Nah, kalau misalkan astaga, saya lupa, masih ada slide yang masih belum terisi, ya Bapak Ibu guru bisa klik batalkan pengiriman, lalu dibuka lagi slide-nya. Silahkan diperbaiki, kalau sudah serahkan lagi agar bisa dinilai. Kita lihat, klik menu tugas kelas. Pak, bisa lewat HP? Bisa. Bisa dicek lewat HP, bisa dikerjakan juga lewat HP. Tetapi kalau dikerjakan lewat HP, ada keterbatasan karena layar yang kecil, terus pengeditannya mungkin agak sedikit sulit, tapi bisa juga. Nah, tugasnya sudah tidak berwarna, berarti ini sudah dikumpulkan. Jadi, tugas untuk hari pertama selesai. Tinggal Bapak Ibu Guru klik mengisi daftar hadir pelatihan hari pertama. Ini untuk guru yang mengikuti Google Meet ataupun tidak. Jadi silahkan mengisi daftar hadir.
Lalu kalau ingin mengecek apakah nama saya sudah masuk di daftar hadir atau belum, tinggal diklik link untuk mengecek daftar hadir hari pertama. Tinggal diklik saja. Jadi sudah selesai tugas hari pertama, tinggal tunggu penilaian dari guru. Jadi ini adalah yang diajarkan adalah basic dasar dari Google Workspace for Education. Jadi tidak hanya yang memiliki akun belajar ID, akun basic pun juga sama. Ya, itu adalah video yang saya buat untuk membantu Bapak Ibu mengerjakan tugas hari pertama. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.